Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bonita Wardah dengan NIM 2414010034 dari kelas 4 PIA. Di sini saya akan menjelaskan tafsir Quran surat Luqman ayat 16 sampai 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi safrah aw fis samawati aw fil ard ya'ti biyallah innallaha latifun khabir. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur wa qasid fi mashyika waghdud min sautik inna ankaral aswati la sautul hamir. Yang artinya, Luqman berkata, wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit ataupun di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah maha halus, maha teliti. Wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang makruh dan cegahlah mereka dari yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Dan sederhanakanlah dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu, sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Selanjutnya itu asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat. Menurut para ulama tafsir, Quran surat Luqman ayat 16 sampai 19 itu tidak memiliki asbabun nuzul yang khusus karena ayat-ayat ini merupakan bagian dari kisah nasihat Luqman al-Hakim kepada putranya. Allah menyampaikan kisah ini sebagai teladan bagi orang tua, pendidik, dan seluruh umat Islam tentang pentingnya memberikan pendidikan sejak dini. Pendidikan yang baik bukan hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, akan tetapi juga membentuk keimanan, akhlak, dan tanggung jawab. Nah, selanjutnya yaitu tafsir ayat. Yang pertama, tafsir ayat 16. Luqman berkata kepada anaknya bahwa sekecil apapun suatu perbuatan, walaupun hanya seberat biji sawi, kemudian tersembunyi di dalam batu, di langit, ataupun di bumi, Allah pasti akan mengetahuinya dan akan memberikan balasan kepadanya. Ayat ini mengajarkan bahwa tidak ada satupun amal manusia yang luput dari pengetahuan Allah. Oleh karena itu, setiap muslim harus berhati-hati dalam setiap ucapan, perbuatan, dan niat. Pelajaran dapat kita ambil yaitu kejujuran dan tanggung jawab itu harus dibangun karena Allah itu selalu mengetahui segala sesuatu. Lanjut itu tafsir ayat 17. Luqman memberikan 4 nasihat penting kepada putranya. Dirikanlah sholat karena sholat adalah tiang agama dan sarana mendekatkan diri kepada Allah. Laksanakanlah amar ma'ruf yaitu mengajak kepada kebaikan. Laksanakanlah nahi mungkar yaitu mencegah dari perbuatan yang buruk dan bertentangan dengan ajaran Islam. Bersabarlah terhadap berbagai ujian dan tantangan dalam menjalankan kebaikan. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa seorang muslim itu tidak hanya bertanggung jawab memperbaiki dirinya sendiri, akan tetapi juga memiliki kepedulian terhadap masyarakat. Nah, tafsir ayat 18. Luqman menasihati putranya agar tidak memalingkan wajah dari orang lain karena kesombongan dan tidak berjalan di bumi dengan angkuh. Nah, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan dirinya. Sikap rendah hati merupakan salah satu ciri orang yang beriman. Ayat ini mengajarkan pentingnya menghormati sesama tanpa memandang status sosial, kekayaan, ataupun kedudukan. Tafsir ayat 19 itu Luqman mengajarkan agar anaknya itu berjalan dengan sederhana, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat.
merendahkan suara ketika berbicara. Nah, Allah mengumpamakan suara yang keras tanpa alasan seperti suara keledai, yang merupakan suara paling buruk. Maksudnya, seorang mukmin hendaknya berbicara dengan santun, lembut, dan tidak berteriak-teriak. Ayat ini mengajarkan etika dalam berbicara dan berperilaku di hadapan orang lain. Selanjutnya itu nilai pendidikan dalam Quran surat Luqman ayat 16 sampai 19. Nilai pendidikan yang pertama, nilai pendidikan akidah. Yang pertama itu menanamkan keyakinan bahwa Allah itu Maha mengetahui segala sesuatu. Yang kedua, meyakini bahwa setiap amal akan mendapatkan balasan dari Allah. Yang ketiga, menumbuhkan rasa muraqabah, itu merasa selalu diawasi Allah. Yang ketiga, menguatkan keimanan terhadap hari pembalasan. Nilai pendidikan selanjutnya itu nilai pendidikan ibadah. Yang pertama, membiasakan mendirikan sholat tepat waktu. Yang kedua, menjadikan sholat itu sebagai kebutuhan hidup. Yang ketiga, melaksanakan amal ma'ruf nahi mungkar itu sesuai kemampuan. Yang keempat, bersabar dalam menjalankan perintah Allah. Yang kelima, menjadikan ibadah itu sebagai landasan pembentukan akhlak. Nilai pendidikan selanjutnya itu nilai pendidikan akhlak. Yang pertama itu kita harus bersikap rendah hati dan tidak sombong. Yang kedua, menghormati orang lain tanpa membedakan status. Yang ketiga, berbicara dengan sopan dan lemah lembut. Yang keempat, mengendalikan emosi ketika berinteraksi. Yang kelima, menjaga kesederhanaan dalam sikap dan perilaku. Yang terakhir itu menumbuhkan kejujuran dan tanggung jawab. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.